Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Belajar Hukum. Nah, Belajar Hukum kali ini mau refresh atau memberikan sharing pengulangan sebenarnya ya tentang memahami syarat PKWT. Nah, kenapa kami sampaikan tema ini? Karena kami masih mendapatkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan maupun informasi bahwa membedakan antara PKWT dengan PKWTT itu masih belum sepenuhnya paham. Nah, makanya kami keluarkan lagi atau kami mencoba merefresh syarat PKWT tentu dengan aturan-aturan yang paling baru yaitu terkait Undang-Undang Cipta Kerja maupun PP 35. Nah, seperti apa itu? Mudah-mudahan dengan pembahasan ini tidak ada lagi kebingungan mana saja pekerjaan yang bisa dikategorikan PKWT dan mana yang tidak bisa ya. Nah, sebelum masuk ke materi, sebagai disclaimer ya, video ini kami buat hanya untuk tujuan edukasi, hanya untuk tujuan pendidikan saja, bukan untuk tujuan yang lain. Yang kedua, konten dalam video ini kemungkinan saja sudah out of date atau ketinggalan karena adanya pembaruan-pembaruan di kemudian hari. Kemudian yang ketiga adalah konten ini bukanlah merupakan nasihat hukum, tapi ini hanya merupakan sharing saja ya. Nah, kita masuk ke materi ya. Nah, landasan hukumnya kalau ngomong PKWT ada di 4 aturan ini, Undang-Undang 13, Undang-Undang 11, PP 35 dan Kemenakertrans nomor Kep 100 ya. Nah, 4 hal ini perlu dicek satu sama lain, di cross check satu sama lain karena beberapa hal sudah tidak sesuai karena adanya PP 35 maupun Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, ini tadi yang kami sampaikan bahwa masih dijumpai pekerja bingung dengan status kepegawaiannya, apakah PKWT atau PKWTT. Bahkan ada beberapa oknum HRD atau perusahaan yang sengaja membuat bingung pegawainya. Ketika ditanya, saya ini pegawai kontrak PKWT atau pegawai tetap. Nah, maka jawabannya kadang membingungkan pekerja itu sendiri, sehingga banyak oknum yang sengaja mengkaburkan PKWT dengan PKWTT melalui beberapa mekanisme yang dilakukan. Ya. Nah, ngomong tentang PKWT berarti kita harus lihat dulu definisi. Nah, saya hanya menemukan definisi PKWT itu pada 2 item, yaitu di Kemenakertrans dan di PP 35. Sedangkan di Undang-Undang 13 dan Undang-Undang 11 di aturan yang awal di pembukaan biasanya di ayat 1 definisi itu pasal 1 tidak ditemukan ya. Jadi ditemukannya ini hanya di Kemenakertrans sama PP 35. Apa itu PKWT? Sepertinya sama ya pengertiannya, baik itu PP 35 maupun Kemenakertrans, yaitu PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Nah, intinya sesimpel itu, cuman ya kalau definisinya sesimpel ini termasuk definisi yang cukup luas ya cakupannya. Nah, kita masuk ke syarat PKWT ya. Nah, syarat PKWT ini mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan yang lebih clear, yang lebih jelas mengenai mana yang termasuk PKWT, mana yang tidak. Nah, yang pertama adalah PKWT harus dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia. Artinya di sini ketika Anda bekerja dalam suatu instansi atau suatu perusahaan ya, nah maka ketika Anda adalah pegawai PKWT, maka itu tandanya biasanya ada perjanjian kerja. Dan perjanjian kerja itu harus tertulis. Nah, jadi kalau Anda tiba-tiba masuk bekerja, Anda dikatakan, kamu saya kontrak dulu selama 1 tahun sebagai PKWT. Nah, maka itu Anda berhak meminta perjanjian kerja. Ya, karena undang-undang menyarankan seperti itu, mengamanatkan seperti itu. Jadi PKWT harus dibuat tertulis ya. Nah, isinya apa? Tentu isinya hak dan kewajiban, identitas, ruang lingkup pekerjaan yang Anda lakukan, kemudian domisili kerjanya di mana, gajinya berapa dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, PKWT tidak dapat mensyaratkan masa percobaan. Nah, jelas ya di sini. Cuman sedih sekali ya, banyak banget
banyak banget praktek yang terjadi yang kami terima bahwa PKWT itu didahului dengan masa percobaan 3 bulan. Nah, itu kan jelas-jelas ngawur ya perusahaannya. Ya. Jelas bahwa di undang-undang bilang PKWT nggak ada masa percobaan. Nah, kalau itu ada, artinya masa percobaan itu dianggap sebagai masa kerja Anda, bukan masa trial ya. Nah, seperti itu. Kalau itu nanti berselisih di PHI gitu, maka masa percobaan yang disampaikan itu menjadi masa kerja. Nah, ini yang penting nomor 3 menurut saya ya. PKWT itu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan satu, pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya. Kemudian pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama, pekerjaan musiman, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru atau produk kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan, sama pekerjaan yang jenis dan sifatnya bersifat tidak tetap. Nah, ini yang banyak dilanggar yang saya dapati selama ini ya. Jadi ketika orang harusnya bekerja di suatu instansi atau perusahaan, job title dia atau pekerjaan dia itu sebenarnya adalah pekerjaan yang sifatnya inti, pekerjaan yang sifatnya tetap. Tetapi sengaja oleh perusahaan banyak sekali yang dikonvert menjadi kontrak. Nah, ini yang banyak sekali kita alami ya di Indonesia ini. Ya mau nggak mau memang pekerja dalam posisi lemah ya, karena dia butuh pekerjaan, mau nggak mau dia harus jalani dulu. Tetapi di sini sebenarnya peran dari pemerintah untuk mengawasi sangat diharapkan, karena gampang banget ini pengusaha, oknum-oknum pengusaha nakal ini memainkan aturan. Nah, di sini kan sudah dibatasi nih, PKWT itu hanya untuk pekerjaan yang sekali selesai, penyelesaiannya tidak lama, musiman, atau berkaitan dengan produk baru, atau tidak tetap sifatnya. Tapi banyak sekali terjadi penyimpangan. Jadi, katakanlah Anda bingung saya ini PKWT atau PKWTT, maka pastikan dulu apa tugas Anda di perusahaan itu, job title Anda apa. Katakanlah tugas Anda adalah pekerjaan yang memang tidak termasuk dari 5 kategori ini, ya harusnya itu tidak bisa di PKWT. Harusnya itu adalah PKWTT, seperti itu ya. Nah ini lanjutan nomor 4, ini lanjutan nomor 3 sebenarnya menguatkan, yaitu PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Ya jelas ya, di sini sifatnya tetap tidak bisa. Jadi memang Anda harus aware ya, ketika Anda mungkin interview kerja, sekalian Anda harus tanya. Jangan Anda interview kerja tuh Anda cuman manut atau cuman menerima saja, meskipun memang posisi kita membutuhkan pekerjaan ya, tapi setidaknya Anda harus tahu lah hukum ketenagakerjaan atau aturan ketenagakerjaan yang berlaku di perusahaan tersebut. Tanya apa posisi saya ini, tugasnya apa saja, apakah termasuk dari pekerjaan yang sifatnya tidak tetap atau tetap. Kemudian apakah nanti kontrak saya itu kontrak PKWT atau PKWTT. Ditanyakan saja seperti itu. Nah, HRD yang bagus pasti akan menjelaskan. Ya, menjelaskan, katakanlah Anda kontrak karena pekerjaannya adalah seperti ini, kontraknya berapa lama dan seterusnya. Tapi katakanlah Anda adalah untuk pegawai tetap, maka tugas tanggung jawabnya seperti ini dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah PKWT harus dicatatkan pada instansi ketenagakerjaan. Nah, ini juga keharusan ya bagi instansi pengusaha siapapun yang membuat pekerjaan PKWT harus dicatatkan ya. Nah, saya pikir 5 itu item yang harus kita kembali ingat tentang PKWT. Saya nggak akan ngomong tentang kompensasi dan sebagainya, tetapi lebih ke arah 5 item ini. Nah, Anda ingat baik-baik, kalau Anda bingung status Anda itu apa, Anda cek dari 5 item ini ya. Apakah 5 item ini ada di status Anda, berarti status kepegawaian Anda kalau 5-5-nya ini ada adalah PKWT. Atau
Katakanlah sebenarnya Anda PKWT tapi Anda nggak pernah dikasih kontrak, itu Anda bisa minta. Atau sebenarnya Anda PKWTT nih, tapi Anda dibuat PKWT. Nah, itu problem juga itu. Nah, solusinya gimana ya? Solusinya saya pikir harus kalau di undang-undang bilangnya bipartit ya, karena itu ada perselisihan kepentingan atau perselisihan hak seperti itu. Harusnya yang pekerjaan Anda adalah PKWTT, tapi Anda dimasukkan dalam PKWT. Nah, mudah-mudahan sharing ini atau informasi ini memberikan manfaat ya bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada saran kritik saya terima. Sekali lagi ini hanyalah untuk konten edukasi, tidak bermaksud untuk yang lain. Kemudian ini adalah juga sharing pengalaman saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.